Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah membuat form login untuk mengatur hak akses pemakai. Cuma yang form login kemarin masih ada kekurangan, yaitu untuk merubah hak pemakai, kita harus merubah kode program. Ini contohnya, misalkan manajer ini tidak bisa menjalankan master force, ini berarti tidak bisa, ya. Tidak bisa transaksi, bisa cetak, bisa selesai. Kalau kita misalkan ingin merubah hak akses manager, manajer bisa menjalankan menu master, kita harus merubah kode program ini. Yang jadi masalah kalau yang membuat program orang lain. Yang membuat program orang lain, kita sudah tidak tahu programmernya, kita tidak bisa merubah hak aksesnya. Untuk solusi masalah itu, kita bisa membuat form hak akses. Dengan form hak akses, nanti kita bisa merubah hak akses pemakai tanpa merubah kode program. Nanti akan disediakan form hak akses. Form hak akses, kita bisa merubah kode program lewat form ini tanpa merubah kode program. Kita mulai dengan membuka database-nya DBINV, lalu membuat struktur tabel. Kita buka database-nya dulu. Di PRINV, ini X86 kita buka database DBINV. Kita tunggu database-nya, ya. Kita buat struktur tabel baru untuk hak akses. Isinya jabatan, fitnya 12, master, transaksi, cetak, hak akses, selesai. Ini menunya, menu utama. Untuk membuat struktur tabel lewat menu create, lalu klik tabel desain. Yang pertama jabatan, nama jabatannya, ya, jabatannya, lalu menu yang bisa diakses. Jabatan ini tipenya teks, sisnya 12. Berikutnya yang pertama menu master, ya. Tipe datanya tipe data yes no. Master, transaksi,
transaksi. Kalau cetak punya Yusno, akses. Yang terakhir selesai. Kalau sudah, ini kita simpan. Beri nama akses. Primary key-nya no. Ya. Setelah membuat struktur tabel, berikutnya kita isikan data. Data pada tabel akses. Data jabatan ini diisi dengan data jabatan yang ada di tabel pemakai. Kita ngambilnya dari sini ya, dari pemakai. Ini ada jabatan manajer keuangan, administrasi, dan ini administrasi dua. Manajer keuangan dan administrasi. Ini kita untuk mengisi kita klik tombol view. Jabatannya diisi dengan manajer keuangan, dan yang terakhir administrasi. Manajer keuangan administrasi. Setelah itu kita tentukan akses default-nya. Akses default untuk manajer ini mempunyai hak akses pada cetak, hak akses dan selesai. Manajer pada cetak, hak akses, selesai. Lalu berikutnya untuk keuangan ya. Keuangan ini defaultnya transaksi cetak selesai. Transaksi cetak selesai. Lalu yang terakhir administrasi. Administrasi hak aksesnya master cetak selesai. Master cetak selesai. Kalau sudah ini kita tutup. Aksesnya kita tutup. Lalu kita buka project inventory-nya.
Kita buka project inventory, nanti kita tambahkan form baru lewat project add Windows form, beri nama form access. Kita tambahkan form baru lewat menu project. Project, lalu add Windows form. Beri nama form access. Klik tombol add untuk menambahkan formnya. Kita atur start posisinya. Start posisinya di tengah layar, center screen. Form access ini hanya terdiri 3 objek. Label keterangannya, data grid view ini nanti untuk menampilkan data, menampilkan aksesnya, menampilkan data akses plus menutup form. Kita buat dulu labelnya. Kita gunakan label di sini. Ketik judulnya pada property text. Form access memakai. Untuk merubah font, kita gunakan properti font ini ya. Size-nya kita rubah misalkan 18, kita tebalkan. Ini true. Berikutnya kita buat data grid view untuk menampilkan akses pemakai. Data grid view kita cari di sini. Data ini, data grid view kita klik di sini. Ini kita beri nama, kita lihat kode program di bawahnya ya. Namanya DGV Access. Kita beri nama DGV Access. DGV Access. Berikutnya kita buat tombol close untuk menutup form.
Kita buat tombol plus. Kita gunakan button ya. Dan kita klik di sini. Namanya kita rubah BT plus. Fontnya kita rubah font yang agak besar ya. Nya 14. Kita tebalkan. Nya true. Nah ini ya. Nah, ini untuk form hak akses. Berikutnya kita masuk ke kode program. Ini view kode. Pertama impor sistem data. Impor sistem data. Impor sistem data titik berikutnya kita buat beberapa variabel. Ini variabel untuk koneksi string sampai untuk koneksi ke tabel. Koneksi string, koneksi database, dan koneksi tabel. Form hak akses. Lanjut berikutnya ini variabelnya, variabel publiknya. Setelah itu berikutnya kita buat kode program ini. Di saat form akses load ini koneksi ke database DB INV. Form akses load. Kita klik droplist yang kiri ya, droplist yang kiri, klik form akses event, klik droplist yang kanan, metodenya kita pilih metode. Kita buat perintah untuk koneksi ke database. Kalau sudah, berikutnya kita isikan data akses ini ke
data grid view di give access. Ini saat from access aktif. Saat from access aktif. From access aktif. Kita klik drop list yang kiri. From access event. Metodenya aktif. Sekarang kita masukkan kode programnya. Saat form aktif, kita isikan data pada tabel akses ke DGV akses. Ya, prosesnya. Berikutnya BT close click. BT close click ini kalau kita klik tombol close, ini akan mengupdate data pada tabel akses master diganti dengan tidak disesuaikan. Ini BT close click. Berapa yang kiri, pilih BT close. Kalau metodenya saat diklik. Ini perintah untuk mengupdate perubahan pada hak akses. Perubahan hak akses pada tabel master. Nah, berikutnya kita rubah kode program yang ada di form login ini. Kita tampilkan form login. Login. Kita masuk view kode. Masuk ke kode program untuk merubah akses. Ini yang lama ya. Kode program yang lama, kalau kita ingin merubah akses salah satu jabatan, kita harus merubah lewat kode program ini.
Ini di form login ya. Bentar. Ini untuk perubahan hak akses lewat form hak akses. Jadi kalau passwordnya benar, nanti diaktifkan data dari tabel hak akses yang jabatannya sesuai TXT jabatan. Nah, ini tinggal dideteksi ya. Kalau masternya aktif, maka menu master di menu utama diaktifkan. Kalau tidak, dinonaktifkan. Kita deteksinya hanya dengan satu perintah. Yang jabatannya apa, nanti tinggal disesuaikan. Ini disesuaikan dengan rekod pada jabatan yang sesuai. Problemnya kita ganti ini tadi ya. Ini, ini kalau ada garis bawah gini, ini berarti perintahnya salah ya. Ini salah karena kita di menu utama belum ada menu hak akses. Kita lihat di menu utama. Ini kita tambahkan menu hak akses. Ini kita klik pada selesai, lalu klik insert menu item. Ini kita beri nama hak akses. Namanya harusnya hak akses. Kita lihat di form login. Hak akses to straight menu item. Ini kita buat sub menunya ya. Hak akses ini kalau ini nanti diklik tampilkan form hak akses. Form hak akses. So dialog. Nah, ini sudah garisnya sudah hilang ya. Ini sudah tidak ada garisnya, sudah tidak ada kesalahan. Nah, kalau sudah, ini sekarang bisa kita coba. Yang pertama kita login sebagai manajer. Login sebagai manajer ini hak akses defaultnya. Ini manajer nanti bisa cetak hak akses dan selesai. Ini manajer. Kita lihat ini cetak hak akses selesai. So, ini ya, cetak hak akses selesai. Sekarang kita coba yang jabatannya keuangan.
Jebritan keuangan ini hak akses defaultnya transaksi cetak selesai. Hak aksesnya tidak aktif. Transaksi cetak selesai. Keuangan ini transaksi ya, transaksi cetak aksesnya ini tidak aktif. Selesai ya. Berikutnya yang terakhir administrasi ya. Administrasi ini administrasi ya, defaultnya master, cetak, dan selesai. Ini master, cetak, dan selesai. Nggak bisa ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita ingin merubah hak akses, administrasi ini selain bisa master juga bisa transaksi. Untuk merubah hak akses, kita harus login sebagai manajer. Login sebagai manajer. Kalau kita login sebagai manajer, hak aksesnya diaktifkan ya. Ini form hak aksesnya diaktifkan. Kita bisa masuk hak akses. Ini tinggal kita atur ya. Misalkan administrasi bisa master, bisa transaksi. Nanti berarti kalau administrasi login, dia bisa transaksi. Administrasi sekarang bisa master, bisa transaksi, bisa cetak, bisa selesai. Nah, ini fungsinya form hak akses. Ya. Kita bisa merubah hak akses masing-masing jabatan lewat form hak akses. Ini yang diberi hak untuk merubah menggunakan form hak akses yang manajer. Nah, misalkan manajer ingin bisa menggunakan master ya. Manajer ingin bisa menggunakan master. Ini tinggal disesuaikan hak aksesnya. Manajer hak akses masternya diaktifkan. Kalau kita login sebagai manajer, masternya nanti diaktifkan. Ini untuk form akses. Jadi Anda harus membuat struktur tabelnya dulu tadi ya, membuat struktur tabel, lalu membuat form akses. Yang diberi untuk mengakses form akses hanya manajer ya. Sampai di sini silahkan kalau ada yang Anda tanyakan untuk form akses. Yaitu Ridwan, Dewi Prasetyo, Fajar, Muhammad Lukman. Silakan kalau ada yang ditanyakan untuk form akses.
Kalau tidak ada pertanyaan untuk formal akses, saya rasa sudah cukup. Ini bisa Anda coba. Mas, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.